Hai guys, bagaimana kabarnya? Flashback di cerita sebelumnya Lingxi bersama Luoli mengantar Mu Chen ke kota spiritual ilahi. Tidak disangka rombongan Mumu bertemu dengan teman Lingxi yaitu Xia Yuran, nyonya tertua dari kelompok dagang 9 musim panas. Sempat terjadi konfrontasi antara kelompok Mumu dengan orang-orang dari Istana Naga Iblis. Untung saja Dinta Chang tiba-tiba datang untuk melindungi mereka. Akhirnya celah spasial gunung spiritual ilahi terbuka menandakan dimulainya acara tersebut. Bagaimana perjalanan Mu Chen di gunung spiritual ilahi? Mari kita simak ceritanya. Gemetar kertas hitam misterius. Apa yang muncul di hadapan mereka adalah bentangan pegunungan yang terpencil, namun sangat tak berujung. Pada saat ini, tanah kuno dan tenang ini telah berubah menjadi suara jeritan tak berujung dari kerumunan sosok seperti belalang yang menembak di atasnya. Desir, desir, sosok bercahaya yang tak terhitung jumlahnya menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat mereka menembak di atas pegunungan, sebelum mendarat di bentangan besar bumi. Dengan tatapan serakah dari nafsu tak terpuaskan, semua orang memelototi hamparan pegunungan yang tak berujung di depan mereka. Pegunungan spiritual ilahi ini dikatakan dibentuk oleh penguasa surgawi yang meninggal dalam posisi duduk di atasnya. Meskipun baptisan spiritual ilahi tidak diragukan lagi adalah hal yang paling berharga di sini, ada banyak harta karun alami lainnya dan sisa-sisa dari zaman kuno yang tertinggal. Bagi mereka, jika mereka bisa mendapatkan barang-barang itu akan menjadi masalah yang diberkahi surgawi. Pada saat ini, Mu Chen dan Xia Yuran telah mendarat di tanah, dengan rasa ingin tahu dia melihat sekelilingnya. Pegunungan tak berujung ini terlalu luas dan luas. Sebelumnya, mereka seperti semut. Pepohonan raksasa yang mencapai langit berdiri ditanam di samping mereka. Masing-masing dari mereka memiliki lebar 1000 kaki, tampak seperti pilar yang menopang langit, dengan badai dan angin topan bahkan tidak mampu mengguncang mereka sedikitpun. Mengangkat kepalanya, Mu Chen menemukan bahwa langit di atasnya, tak terduga, berwarna hitam legam. Itu bukan langit malam, tapi ruang hancur yang mereka lewati untuk sampai ke sini. Kegelapan gelap ini berputar-putar, seperti lubang hitam. Apapun yang bersentuhan dengannya akan dilahap oleh kegelapan, menyebabkan orang merasa teror dan ketakutan terhadapnya. Gumpalan cahaya raksasa tergantung di langit, memancar dengan kecemerlangan, menerangi pegunungan yang seluruhnya tak berujung. Fluktuasi yang agak menakutkan tampaknya memancar dari dalam gumpalan cahaya. Jelas, itu seharusnya menjadi tempat di mana penguasa surgawi yang legendaris duduk dan meninggal. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak bisa mendekatinya. Itu adalah pegunungan spiritual ilahi. Mu Chen tersentak kaget, karena dia bisa merasakan keunikan aura spiritual di dunia ini, yang mengandung esensi misterius di dalamnya. Jika seseorang harus menyerap dan memurnikannya, seseorang akan memiliki perasaan haus yang memancar dari seluruh tubuh mereka, seolah-olah mereka tidak tahan untuk menyerap semua aura spiritual di dunia. Aura spiritual dunia ini dikatakan bercampur dengan darah dan daging dari penguasa surgawi yang telah meninggal dunia di sini, dan sangat bermanfaat untuk pemurnian tubuh jasmani seseorang, kata Xia Yuran sambil tersenyum. Tidak heran, jawab Mu Chen, mendecakkan bibirnya, sementara kejutan muncul di benaknya. Penguasa surgawi itu telah meninggal dunia sejak ketuhanan selamanya. Namun, hanya beberapa sisa darah dan daging darinya yang mampu mengubah energi spiritual dunia sebanyak ini. Kekuatan seperti itu benar-benar menantang surga. Namun, sangat disayangkan bahwa saat pegunungan spiritual ilahi dibuka setiap kali sangat singkat, hanya beberapa hari. Jika tidak, tetap tinggal di sini dan berlatih akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi kultivasi seseorang, jawab Xia Yuran dengan rasa kasihan. Meskipun kamar dagang 9 musim panas mereka memiliki basis kekuatan yang sangat kuat, mereka tidak dapat memperoleh energi spiritual dari darah dan daging penguasa surgawi untuk ditawarkan kepada orang-orang untuk budidaya. Mendengar kata-katanya, Mu Chen menganggukkan kepalanya. Jika dia bisa tinggal di sini dan berlatih untuk jangka waktu tertentu, dia mungkin bisa mencapai terobosan besar. Dalam fisik dewa petirnya, tanah di sini juga tampak berbeda, kata Mu Chen setelah menundukkan kepalanya untuk melihat bumi di bawah. Bumi di sini tampak seperti warna merah tua yang samar. Mengedarkan energi spiritualnya, dia menginjak keras dengan kakinya. Meskipun kekuatan besar itu, hanya beberapa retakan sederhana yang muncul di tanah, menyebabkan kelopak matanya berkedut tak terkendali untuk beberapa kali. Jika ini adalah dunia luar, dengan langkah ini,
bahkan puncak gunung pun akan bergetar karena kekuatannya. Namun, di tempat ini, dia secara tak terduga hanya mampu mencapai efek sekecil itu. Itu karena penguasa surgawi duduk dan meninggal di sini. Beberapa darah dan dagingnya telah menyatu dengan pegunungan spiritual ilahi. Jadi, semuanya di sini akan tampak berbeda dari luar, jelas Xia Yuran sambil tersenyum tertutup. Jadi, itulah alasannya, jawab Mu Chen saat sekilas pemahaman melewatinya. Selain itu, karena penguasa surgawi duduk dan meninggal di sini, dengan mengandalkan kekuatannya, ada beberapa harta karun spiritual kelahiran surga yang indah muncul dalam jajaran pegunungan spiritual ilahi ini. Harta karun spiritual ini sangat berharga, karena mereka menyerap sejumlah besar energi spiritual yang bercampur dengan darah dan daging dari penguasa surgawi saat mereka tumbuh dewasa. Mereka memiliki manfaat yang sangat kuat terhadap penempaan tubuh kedagingan seseorang. Petik 2. Sambil tersenyum, Xia Yuran melanjutkan, sebenarnya, ada banyak orang yang telah memasuki pegunungan spiritual ilahi tanpa tujuan untuk mendapatkan baptisan spiritual ilahi. Meskipun ini benar-benar hal yang paling berharga di sini, kesulitan untuk mendapatkannya terlalu sulit. Oleh karena itu, mengapa tidak mencari beberapa harta karun spiritual yang lahir secara alami, dan memperkuat tubuh jasmani seseorang untuk mempersiapkan kesengsaraan tubuh dagingnya, bukan? Petik 2. Mengangguk, Mu Chen benar-benar agak tertarik dengan prospek seperti itu. Namun, dia mampu menilai pentingnya hal-hal tersebut. Tujuannya di sini adalah baptisan spiritual ilahi, dan dia benar-benar tidak punya waktu tersisa untuk pergi keluar dan mencari harta karun roh yang lahir dari surga yang tersembunyi di tempat yang sangat dalam. Ayo pergi, kami akan langsung menuju ke area pembaptisan di tengah pegunungan spiritual ilahi. Pada saat yang sama, mari kita lihat apakah kita dapat dengan mudah menemukan beberapa harta karun spiritual kelahiran surga di sepanjang perjalanan ke sana, kata Xia Yuran sambil tersenyum. Keduanya melesat di langit dengan sikap rendah, tidak berani mencapai ketinggian karena bahaya yang meningkat jika mereka menuju lebih tinggi. Jika seseorang cukup tidak beruntung untuk tersapu ke dalam ruang yang hancur, seseorang mungkin langsung dihancurkan oleh arus spasial yang sangat menakutkan. Saat mereka menuju lebih dalam ke pegunungan spiritual ilahi yang luas dan luas, sejumlah besar sosok melesat melewati mereka di sekitar mereka. Mereka bergegas menuju pegunungan seperti segerombolan belalang, sebelum meninggalkan kebutuhan bisnis yang terlewat dalam pencarian mereka untuk harta karun spiritual kelahiran surga yang tersembunyi di dalam dunia ini. Metode pencarian gaya pemboman karpet ini benar-benar memiliki beberapa hasil, karena dalam rentang waktu singkat, kurang dari setengah jam, Mu Chen dan Xia Yuran telah menemukan beberapa cahaya spiritual yang menembak ke arah langit. Jelas, beberapa harta karun spiritual kelahiran surga telah ditemukan. Berdiri di atas lereng bukit, Mu Chen dan Xia Yuran melihat ke arah cahaya spiritual yang menembak ke arah langit di kejauhan. Berbalik untuk saling pandang, keduanya tiba-tiba menggelengkan kepala. Meskipun cahaya spiritual itu seharusnya berasal dari harta karun spiritual yang lahir dari surga. Dari kekuatan dan intensitas cahaya spiritual itu, keduanya dapat mengatakan bahwa aura spiritual yang terkandung dalam harta karun spiritual itu tidak terlalu kuat. Selain itu, jumlah orang yang tertarik dengan mereka benar-benar terlalu banyak. Oleh karena itu, Mu Chen dan Xia Yuran tidak ingin menyia-nyiakan waktu dan tenaga untuk mereka. Menyerah dengan tegas agar tidak mendapatkan bagian dari tindakan dan bagian dari harta karun spiritual itu, Mu Chen dan Xia Yuran meningkatkan kecepatan mereka hingga maksimum, menembak ke arah tujuan mereka dengan kecepatan eksplosif. Saat Mu Chen dan Xia Yuran bergegas menuju area baptisan, mereka bertemu dengan beberapa orang dengan tujuan yang sama di sepanjang jalan. Saat tatapan mereka berpotongan, ekspresi di wajah orang-orang itu berubah menjadi niat buruk. Namun, pada akhirnya, tidak ada orang yang mengambil tindakan terhadap mereka berdua. Dari kelihatannya, mereka mungkin telah mengenali Xia Yuran, dan tahu bahwa nyonya muda besar dari kamar dagang 9 musim panas bukanlah target yang baik untuk diprovokasi. Mengandalkan reputasi Xia Yuran, tidak ada orang yang berani mengambil tindakan terhadap Mu Chen juga, meskipun kekuatannya di tahap awal tahap penyelesaian surgawi tampak sangat rata-rata di tempat seperti ini. Cermat, sambil menembak dengan cepat di udara, Xia Yuran tiba-tiba mengulurkan tangannya yang seperti giok dan meraih Mu Chen. Melihat serius ke arah depan mereka dengan matanya yang indah, dia berkata, angin kencang akan datang. Mengangkat kepalanya, Mu Chen memperhatikan bahwa tanah di kejauhan tampak agak gelap dan redup.
Badai dapat terlihat samar-samar, menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat menyapu. Lebih jauh lagi, seseorang tampaknya dapat mengamati riak hitam yang muncul dalam badai tersebut. Jelas, itu adalah bilah angin yang dibentuk oleh fluktuasi spasial yang mengamuk. Saat angin kencang itu melolong, pohon-pohon raksasa setinggi 1000 kaki yang mirip dengan pilar yang menopang langit dipotong dan dipotong, sementara area yang diiris tampak sehalus cermin. Ini menyebabkan keterkejutan dan keheranan untuk diam-diam muncul di dalam hati Mu Chen. Sepertinya angin kencang spasial itu benar-benar hebat. Ayo bersembunyi sebentar. Meraih Mu Chen, Xia Yuran dengan cepat turun, mendarat ke depresi di dalam gunung. Dengan lambaian tangannya yang seperti giok, energi spiritual yang tak terbatas melolong, berubah menjadi film energi spiritual yang bersinar, menutupi depresi kecil ini. Saat Xia Yuran menyelesaikan persiapannya dengan keakraban, langit sudah benar-benar redup dan gelap. Saat angin kencang hitam yang menyembunyikan langit dan menutupi bumi menyapu, alur yang dalam diiris ke dalam tanah oleh bilah spasial yang tercampur di dalam badai, menunjukkan kemampuan destruktif mereka yang agak menakutkan. Berderak, mengerang, mereka dapat merasakan efek dari badai spasial dalam depresi kecil tempat mereka bersembunyi. Film energi spiritual yang bersinar terus bergetar, sementara bilah spasial hitam menyebabkan film yang bersinar itu mengikis di ambang kehancuran. Melihat ini, ekspresi Mu Chen berubah serius saat dia mengedarkan energi spiritualnya, bersiap-siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Namun, untungnya hal yang paling membuatnya khawatir tidak terjadi pada akhirnya. Meskipun film energi spiritual yang bersinar terus-menerus bergetar, itu tidak pecah pada akhirnya, menyebabkan Mu Chen diam-diam menarik napas lega. Saat Mu Chen mulai rileks, jeritan sengsara tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Mengalihkan pandangannya, dia melihat pertahanan energi spiritual dari selusin orang yang terkoyak oleh angin kencang spasial. Sebelum mereka dapat mengambil tindakan, bilah spasial berwarna hitam telah melesat tanpa belas kasihan sedikit pun, mengiris tubuh mereka menjadi potongan-potongan yang menutupi langit. Melihat darah dan daging yang menutupi langit, berhamburan dalam angin, kelopak mata Mu Chen mulai bergerak-gerak tak terkendali. Dari kelihatannya, orang-orang itu tampaknya memiliki kekuatan luar yang mirip dengan miliknya, pada tahap awal tahap penyelesaian surgawi. Namun, di bawah angin kencang spasial itu, mereka tidak dapat menahan sedikit pun. Tidak tahu berapa banyak orang yang tidak beruntung di luar sana dalam gelombang angin kencang spasial ini, kata Xia Yuran sambil menepuk bibirnya. Meski demikian, tidak ada rasa iba yang terlihat di wajahnya. Karena orang-orang itu ingin datang ke tempat seperti ini, mereka tentu perlu memiliki persiapan untuk membayar harga yang lebih buruk yang bisa terjadi pada mereka di sini. Kita akan pergi setelah gelombang angin kencang spasial ini berlalu. Mendengar kata-katanya, Mu Chen menganggukkan kepalanya, sebelum berencana untuk beristirahat. Namun, saat dia duduk, ada sesuatu yang menggelitik indranya. Dia menoleh untuk melihat ke arah pegunungan di kejauhan, hanya untuk memperhatikan bahwa angin kencang juga melolong di tempat itu. Selanjutnya, mereka tampaknya lebih tidak menentu daripada situasi yang dihadapi Mu Chen. Pada saat itu, bahkan ada tornado raksasa yang menimbulkan malapetaka. Bilah spasial yang menyembunyikan langit dan menutupi bumi melolong keluar darinya, memotong semua yang bersentuhan dengan mereka. Saat Mu Chen menatap tornado, matanya menyipit tak terkendali. Itu karena dia sepertinya memperhatikan gumpalan cahaya spiritual yang menyilaukan terang di dalam tornado. Suara mendesing. Selanjutnya, setelah memperhatikan gumpalan cahaya spiritual yang menyilaukan terang itu, yang terakhir meletus dengan kecemerlangan yang intens. Kecemerlangan ini bahkan menyebabkan dunia yang remang-remang menyala. Mengandalkan sesaat iluminasi, Mu Chen tampaknya memperhatikan benda putih berkilau di dalam rumpun kecemerlangan yang tampak sedikit seperti tulang. Apa itu? Mu Chen bergumam, sebelum ekspresinya tiba-tiba berubah, sementara dia meletakkan telapak tangannya tak terkendali di dadanya. Dia bisa merasakan getaran yang tiba-tiba memancar dari aurasanya. Saat dia menelusuri kembali ke asal dari getaran itu, jantungnya mulai berdetak kencang. Itu karena, asalnya, tanpa diduga, adalah selembar kertas hitam misterius yang tak tertandingi di dalam auraseanya. Selain itu, getaran ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Merebut harta karun di tornado. Bersenandung. Mu Chen bisa merasakan bahwa kertas hitam misterius mulai menjadi semakin tidak sabar. Pada saat ini,
ekspresi yang ditampilkan di wajahnya menjadi semakin serius. Selama beberapa tahun terakhir, ini adalah pertama kalinya dia melihat aktivitas seperti itu dari kertas hitam misterius. Dan, itu harus terkait dengan benda yang berada di dalam tornado di kejauhan. Xia Yuran juga merasakan kecemerlangan singkat yang baru saja terjadi. Mengarahkan matanya yang indah, dia melihat ke arah gumpalan cahaya yang terletak di dalam tornado, sementara keterkejutan dan keheranan langsung muncul di wajahnya yang menawan. Setelah merenung sejenak, dia berbicara, itu seharusnya semacam harta karun spiritual yang lahir dari surga. Tidak pernah membayangkan bahwa seseorang akan benar-benar berada di dalam tornado itu, ya. Petik 2. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, ada rasa kasihan di dalam suaranya. Dari tampilan situasi sebelumnya, ingin mendapatkan harta karun spiritual kelahiran surga di depan mata mereka tidak akan mudah. Namun, sangat disayangkan bahwa barang semacam itu tersembunyi di dalam tornado itu. Mendekatinya dalam situasi saat ini jelas merupakan hal yang sangat berbahaya untuk dilakukan. Lagi pula, begitu seseorang terlempar ke tempat yang tinggi oleh badai yang diciptakan oleh tornado, dan tersedot ke dalam arus spasial yang ada di sana, seseorang akan benar-benar sulit untuk lepas dari bencana yang menimpa mereka. Menatap erat ke arah badai di depannya, Mu Chen terus berdiri dengan marah. Melihat itu, Xia Yuran langsung takut dengan tindakan Mu Chen. Melihat langsung ke wajahnya, dia langsung berseru, "Jangan impulsif, Mu Chen. Terlalu berbahaya di sana. Harta karun spiritual dari surga semacam itu tidak mudah untuk dipanen." Mendengar kata-katanya, Mu Chen tertawa pahit. Secara alami, dia juga mengerti bahayanya jika dia mendekati tempat itu. Namun demikian, kertas hitam misterius di dalam tubuhnya sangat dihormati olehnya. Hal ini bahkan mampu menekan pilar besar Meru demonik, dengan jelas menunjukkan betapa luar biasanya itu. Meskipun, sampai sekarang, Mu Chen masih belum dapat memahami dengan tepat asal-usulnya, selalu ada perasaan di dalam bahwa kertas hitam misterius ini mungkin agak tangguh dan kuat. Demi mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang misteri di balik kertas hitam itu, ada beberapa bahaya yang menurut Mu Chen perlu dia ambil risiko dan jalani. Oleh karena itu, dihadapkan dengan pengingat Xia Yuran, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan lembut dan menjawab, "Kakak senior Xia, harta karun spiritual di hadapan kita agak penting bagiku. Saya harus melihat apakah saya bisa mendapatkannya ke tangan saya." Petik 2. Melihat Mu Chen dan melihat bahwa dia sudah mengambil keputusan, Xia Yuran tidak bisa menahan diri untuk tidak menginjak kakinya dengan marah. Orang ini benar-benar bertindak terlalu ceroboh. "Haha, harap santai, kakak senior Xia. Saya tahu batasan saya. Jika saya tidak dapat memperolehnya, saya akan segera mundur. Tunggu saja di sini untukku." Mu Chen berbicara sambil tersenyum, sebelum bersiap untuk menggerakkan tubuhnya. Dengan lembut mengatupkan giginya, Xia Yuran mengulurkan lengannya yang seperti giok untuk menahan gerakannya, sambil menjawab, "Aku takut padamu. Ayo pergi bersama. Hanya ada satu cara tentang ini. Jika sesuatu terjadi pada Anda di sini, bagaimana saya akan menjelaskan kepada Elder Sister Lingxi?" Petik 2. Merasa tersentuh oleh kata-katanya, Mu Chen tidak menghalanginya. Sebaliknya, dia hanya menjawab dengan suara lembut, "Terima kasih banyak, kakak senior Xia." Dengan heroik melambaikan tangannya yang seperti giok, Xia Yuran mengulurkan lengannya, sebelum mutiara berwarna hijau seukuran mata naga muncul di depan mata mereka. Permukaan mutiara hijau ditutupi dengan pola misterius, sementara fluktuasi kuat bisa terlihat samar-samar terpancar darinya. Mu Chen dapat merasakan bahwa ketika mutiara hijau muncul, suara angin dari sekitarnya langsung mereda. Melihat dengan rasa ingin tahu pada mutiara hijau, Mu Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa item ini seharusnya bukan artefak spiritual biasa. Ini adalah mutiara spiritual tahan angin. Meskipun itu adalah artefak spiritual tingkat tinggi, atribut ofensifnya tidak terlalu kuat. Namun, itu memiliki efek yang sangat kuat terhadap serangan angin. Dengan itu, kami akan bisa mendekati wilayah yang ditempati oleh badai spasial itu. Memegang mutiara hijau di tangannya, Xia Yuran mulai menjelaskan sambil tersenyum. Mendengar itu, kegembiraan langsung muncul di dalam hati Mu Chen, sementara mulut pujian terdengar tak terkendali dari mulutnya. Benar-benar layak untuk nyonya muda besar dari kamar dagang 9 musim panas. Perbedaan besar dalam keluarga dan status. Artefak spiritual tingkat tinggi khusus yang tak terhitung kali lebih kuat dari apa yang bisa dia temukan,
namun dia mampu membawanya ke sini begitu saja. Setelah dilatih dan dibudidayakan selama bertahun-tahun, Mu Chen bahkan belum mendapatkan satupun dari artefak spiritual tingkat tinggi yang sangat langka itu. Meskipun pilar besar Meru demonik tangguh, dia tidak dapat menggunakannya dengan mudah. Oleh karena itu, dibandingkan dengan Xia Yuran, dia benar-benar sangat miskin. Mengangkat tangannya yang seperti batu giok, Xia Yuran menghilangkan film energi spiritualnya yang bersinar yang menutupi depresi kecil di lereng bukit. Bang! Ketika film spiritual yang bersinar dihilangkan, angin kencang spasial yang menyembunyikan langit dan menutupi bumi datang melolong. Namun demikian, ketika mereka berada dalam jarak beberapa kaki dari Mu Chen dan Xia Yuran, mereka tiba-tiba menjadi lebih lemah. Dengan pengurangan destruktivitas seperti itu, mereka tidak lagi dapat menghancurkan pertahanan energi spiritual yang menutupi tubuh mereka. Perasaan yang dia dapatkan seolah-olah ada penghalang tak terlihat yang melindungi seluruh tubuh mereka, memberinya sensasi yang sangat aneh. Ayo pergi. Melihat ini, Xia Yuran tersenyum, sebelum menembak dengan cepat ke udara. Kali ini, mereka jelas tidak berani terbang terlalu tinggi ke langit. Bahkan dengan harta karun seperti mutiara spiritual perlawanan angin bersama mereka, tetap bijaksana untuk berhati-hati tentang hal-hal seperti itu. Mu Chen mengikuti di belakang Xia Yuran dengan selangkah, sementara keduanya menembak ke arah angin kencang spasial yang mengamuk yang mirip dengan sosok bersinar 2 menit. Saat mereka melakukannya, beberapa tatapan yang datang dari persembunyian lereng bukit di sepanjang jalan menemukan mereka berdua menembus angin kencang spasial. Saat melihat mereka, tatapan mereka menjadi agak kosong. Pada saat seperti itu, masyarakat harus menghindari angin kencang spasial tersebut. Namun, kedua orang itu benar-benar berani bepergian dengan keriuhan seperti itu dalam angin yang merusak seperti itu. Mereka benar-benar sangat ceroboh dan berani. Namun, Mu Chen dan Xia Yuran tidak peduli dengan tatapan yang datang dari kegelapan. Meningkatkan kecepatan mereka menembak lurus ke arah area yang dihancurkan oleh tornado. Mengandalkan perlindungan mutiara spiritual resistensi angin, keduanya mampu melakukan perjalanan melalui angin kencang spasial yang mengamuk dengan sangat mudah. Menembak ke atas tebing tinggi, mereka mengangkat kepala, melihat ke arah tornado yang mengamuk tidak jauh dari kejauhan. Pada saat ini, badai muncul dalam warna hitam legam, dengan bilas spasial yang menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat mereka menyapu, mengiris ratusan dan ribuan lubang dan menusuk ke bumi. Di kedalaman badai, gumpalan cahaya semakin terang dan bersinar. Melihat kumpulan kecemerlangan, mata Mu Chen menjadi semakin memerah. Saat dia semakin dekat, dia bisa merasakan getaran yang semakin tidak sabar datang dari kertas hitam misterius di dalam tubuhnya. Mengambil langkah keluar, dia tidak bisa menahan lagi, ingin mendapatkan itu ke tangannya. Tunggu, kata Xia Yuran saat dia meraih tangannya, matanya yang indah melihat ke tempat gelap tidak jauh dari mereka. Di sana, dia samar-samar bisa melihat beberapa sosok yang hadir. Pada saat ini, orang-orang itu juga menatap tornado. Jelas, mereka juga telah menemukan harta karun spiritual yang samar-samar tersembunyi di dalam tornado. Sepertinya ada beberapa orang yang menatap benda itu, kata Xia Yuran sementara sedikit kerutan muncul di dahinya. Mampu tiba di tempat ini di bawah angin kencang spasial untuk memanen harta karun spiritual dengan jelas menunjukkan bahwa mereka bukan sembarang sosok biasa yang acak. Dari kelihatannya sekarang, tidak mudah untuk mendapatkan harta karun spiritual hari ini. Namun demikian, tidak banyak perasaan tak terduga yang muncul di mata Mu Chen. Harta karun spiritual dalam tornado seharusnya tidak biasa. Jadi mampu menarik beberapa orang untuk mencoba mendapatkannya bukanlah sesuatu yang tidak terduga. Namun, situasi saat ini nampaknya cukup menekan. Jika mereka ingin mendapatkannya, biarkan mereka yang memimpin dan mencoba, sementara kita duduk di kursi belakang dan mengamati mereka, kata Mu Chen dengan suara lembut. Mendengar kata-katanya, Xia Yuran menghela nafas lega. Dia agak takut Mu Chen tidak mampu menahan iming-iming harta karun spiritual dan bergegas untuk mengambil tindakan. Pada saat itu, mereka tidak hanya harus menahan serangan yang datang dari angin kencang spasial, mereka mungkin juga memancing beberapa pedang dan panah tersembunyi di sepanjang jalan. Pada saat ini, seseorang tidak boleh kehilangan ketenangan dan kesejukan mereka. Saat keduanya datang, mereka jelas telah menarik perhatian beberapa orang. Seketika, beberapa dari mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jumlah orang yang tertarik oleh harta karun spiritual meningkat jumlahnya seiring waktu.
Jika mereka menunggu lebih lama lagi, kemungkinan mereka akan semakin berkurang. Desir. Dalam kegelapan, mata beberapa orang berbinar, sebelum dengan marah mengatupkan gigi mereka dan secara eksplosif menembak ke depan. Energi spiritual tanpa batas meletus, menyebabkan angin kencang spasial dihancurkan dalam sekejap saat lusinan sosok ditembak langsung ke arah tornado, semua dalam upaya mereka untuk merebut dan mendapatkan harta karun spiritual yang terletak di dalam tornado. Namun, saat mereka mendekati tornado, angin kencang yang menutupi langit melolong, dengan bila angin spasial hitam yang tak terhitung jumlahnya menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat mereka melesat. Dengan jumlah seperti itu, mereka benar-benar akan menakutkan bagi siapapun. Saat bila angin spasial hitam melolong lewat, jeritan sengsara langsung terdengar, sementara energi spiritual tak terbatas yang mengelilingi orang-orang itu tiba-tiba diiris oleh bila angin spasial itu. Saat tubuh mereka dipotong-potong, darah dan daging mulai menyembur ke seluruh langit. Satu-satunya orang dengan senjata spiritual pelindung mampu mundur dengan menyedihkan pada saat menggunakan mereka untuk memblokir bila angin spasial itu. Namun, mereka masih membayar harga yang cukup mahal. Setelah mendarat dengan cara yang mengerikan di tanah, sosok mereka yang berlumuran darah tampak sangat menyedihkan dan mengerikan. Dalam kegelapan, beberapa orang menghirup udara dingin di pemandangan yang telah terbuka di depan mereka saat mereka berpikir, angin kencang spasial itu benar-benar menakutkan. Orang-orang yang baru saja mengambil tindakan semuanya memiliki kekuatan pada tingkat tahap penyelesaian surgawi, dengan salah satu dari mereka bahkan mencapai tahap akhir tahap penyelesaian surgawi, tetapi masih dikirim terbang kembali dengan cara yang menyedihkan. Namun, dibandingkan dengan orang-orang malang yang dipotong dan diiris, mereka sudah sangat beruntung. Melihat kumpulan pertama orang yang membayar harga yang sangat mahal, orang-orang yang telah berubah menjadi merah oleh harta karun spiritual mulai perlahan-lahan menjadi tenang. Dahi mereka berkeringat dingin, mereka tidak berani bertindak sembarangan lagi. Sementara mereka melakukannya, angin kencang spasial masih mengamuk dan mendatangkan malapetaka. Seperti naga raksasa berwarna hitam yang sangat besar, tornado itu berputar dan berputar, menunjukkan kekuatannya yang menakjubkan. Kapan kita mengambil tindakan? Tanya Xia Yuran saat dia melihat ke arah Mu Chen. Saya menyarankan agar kita menunggu sampai tornado ini melemah sebelum mengambil tindakan. Apakah itu baik-baik saja? Petik 2. Ekspresi merenung melintas di kepala Mu Chen. Dengan menggelengkan kepalanya, dia menjawab, kakak senior Xia. Saat ini, semua orang juga memiliki pemikiran yang sama seperti Anda. Itulah mengapa, begitu tornado benar-benar melemah, saya khawatir semua orang juga akan mengambil tindakan pada saat yang sama dengan kita. Di bawah kekacauan itu, ingin mendapatkan harta karun spiritual itu mungkin lebih sulit dari sekarang. Petik 2. Jadi, apa rencanamu? Tanya Xia Yuran dengan sedikit cemberut muncul di dahinya. Kakak senior Xia, bisakah Anda meminjamkan mutiara spiritual penahan angin sebentar? Kamu ingin pergi ke sana sendirian? Xia Yuran terkejut, sementara perubahan ekspresi samar muncul di wajahnya yang manis. Bahkan orang tahap akhir tahap penyelesaian surgawi akan sangat kesulitan untuk melawan angin kencang spasial itu. Dengan kekuatan Mu Chen di tahap awal tahap penyelesaian surgawi, semuanya menunjukkan bencana baginya jika dia akan menuju ke tornado. Sambil tersenyum, Mu Chen menjawab, kakak senior Xia, masih ada beberapa orang yang mengincar harta karun spiritual itu dengan iri. Saya bisa merasakan beberapa fluktuasi yang ganas dan agak dahsyat datang dari sekitar kita. Sepertinya ada beberapa karakter sulit di area ini. Oleh karena itu, saya berharap Anda dapat membantu saya menghalangi mereka di tempat ini. Adapun masalah tentang mendapatkan harta karun spiritual, Anda dapat menyerahkannya kepada saya. Petik 2. Mendengar jawabannya, kerutan Xia Yuran bertahan, tampak seolah-olah dia ingin menyarankan agar tindakan tersebut tidak dilakukan. Namun, pada akhirnya, dia terhenti oleh senyuman yang tergantung di wajah pemuda di depannya. Mengeluh dalam ketidakberdayaan, dia dengan lembut menganggukkan kepalanya sebagai tanda terima. Sementara Mu Chen sedang berdiskusi dengan Xia Yuran dengan suara lembut, ada dua sosok yang menatap dingin dan terpisah ke arah mereka dari celah gunung tidak jauh dari mereka. Penampilan mereka adalah Tuan Muda Kamar Dagang Umbra dan Yuan Surgawi, Liu Ying dan Dong Yuan. Haha, ini benar-benar bentrokan yang tak terhindarkan antara musuh, kata Dong Yuan sambil melihat ke arah pria dan wanita tidak jauh darinya. Dengan senyuman,
dia melanjutkan berbicara, sepertinya mereka juga memperhatikan harta karun spiritual itu. Ada pemikiran. Petik 2. Menekankan telapak tangannya ke dinding gunung yang keras, kelima jarinya tampak seperti pisau, mengukir 5 alur yang dalam ke dalam batu. Menepuk tangannya dengan ketidakpedulian, dia menatap ke arah sosok Mu Chen, sementara bayangan kegelapan melintas di matanya. Tenang, bocah itu tidak memiliki keberuntungan dan keberuntungan untuk menikmati harta karun spiritual. Dong. Saat tornado hitam mendatangkan malapetaka di seluruh dunia, suara rendah dan dalam, mirip dengan raungan naga raksasa, terdengar, menyebabkan bumi bergetar dan bergetar di bawah kehancuran yang disebabkan oleh tornado. Setelah mengamati akhir yang menyedihkan dari kumpulan orang pertama, orang-orang yang bersembunyi di berbagai tempat kegelapan tidak berani mengambil tindakan sembarangan dan keluar. Mata berbinar, mereka diam-diam menunggu melemahnya angin kencang spasial, karena itu akan menjadi satu-satunya saat mereka dapat dengan aman mengambil tindakan. Saat semua orang bersembunyi dan menunggu saat yang tepat, Mu Chen telah memperoleh mutiara spiritual resistensi angin dari Xia Yuran. Menempatkannya di dalam lengan bajunya, dia mengangkat kepalanya, menatap lurus ke arah tornado yang mengamuk yang mendatangkan malapetaka di mana-mana. Mengambil napas dalam-dalam, dia berkata, "Saya akan pindah sekarang. Kakak senior Xia, jika saya bisa mendapatkannya, Anda harus bergerak dulu, sebelum bertemu lagi nanti." Petik 2. Jika dia benar-benar bisa mendapatkan harta karun spiritual itu, dia akan segera menjadi musuh bersama semua orang di sini. Pada saat itu, dia mungkin membawa masalah bagi Xia Yuran, jika dia tinggal bersamanya. Meskipun dia mungkin tidak keberatan, Mu Chen tidak ingin menimbulkan masalah bagi orang lain, karena tindakannya. Mendengar kata-katanya, Xia Yuran mengerti maksud Mu Chen. Namun, dia juga sangat jelas bahwa meskipun usia pemuda di depannya kurang dari dirinya, dia memiliki pendapat pribadi yang sangat kuat. Oleh karena itu, tidak mengatakan apa-apa lagi tentang itu, dia menganggukkan kepalanya, sebelum memperingatkannya lagi, "Hati-hati, oke?" Sambil tersenyum, Mu Chen menganggukkan kepalanya. Tanpa ragu-ragu lagi, energi spiritual yang terbakar dengan api hitam bangkit darinya, menyelimuti seluruh tubuhnya. Di bawah kulitnya, petir hitam tampak melengkung dan berkobar. Menghadapi angin kencang spasial yang menakutkan itu, Mu Chen jelas tidak memiliki keberanian untuk menahan kekuatannya kembali, dan mengaktifkan semua pertahanan yang bisa dia kumpulkan. Suara mendesing. Setelah melakukan itu, kilatan sengit secara bertahap muncul di mata Mu Chen. Dengan satu shift, dia menembakkan seperti kilatan petir hitam, dan secara eksplosif menuju tornado. Karena adegan sebelumnya yang terbuka, sudah tidak ada orang yang berani mengambil tindakan sembarangan. Namun, gerakan tiba-tiba Mu Chen segera menarik semua pandangan. Ada orang lain yang mengambil tindakan. Tahap awal tahap penyelesaian surgawi. Dari mana asal tumpukan sampah ini? Dia hanya mencari kematiannya sendiri. Petik 2. Dia benar-benar tidak tahu luasnya langit. Hanya mereka yang diberkati yang memiliki keberuntungan untuk menikmati harta karun spiritual seperti itu. Petik 2. Berbagai suara bisikan terdengar dari kegelapan, dengan mayoritas dari mereka menjadi ejekan atau penghinaan. Bahkan bagi para ahli di tahap akhir tahap penyelesaian surgawi, tornado yang dibentuk oleh angin kencang spasial sangat sulit untuk ditangani. Tampaknya semua orang di tahap awal tahap penyelesaian surgawi bahkan tidak dapat melarikan diri darinya. Berdiri di dalam celah di gunung, Liu Ying dan Dong Yuan saat ini menatap sosok yang melesat di langit dengan mata yang sedikit menyipit, dengan keraguan dan kecurigaan berkedip-kedip dalam tatapan mereka. Dia benar-benar berani merebut harta karun itu sendirian. Dong Yuan berseru dengan sedikit kaget. Dia berasumsi bahwa Xia Yuran akan menemani Mu Chen saat dia maju menuju tornado. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa orang itu akan berani mencobanya sendiri. Namun demikian, dengan kekuatan yang terakhir, apakah dia bisa menembus tornado itu? Cibiran dingin muncul di wajah Liu Ying saat dia menatap sosok yang dengan cepat melesat ke langit, sambil berkata, "Itu benar-benar menarik. Aku benar-benar ingin melihat, tepatnya, kemampuan apa yang dimiliki bocah terkenal baru-baru ini." Petik 2. Namun, meskipun dia telah mengucapkan kata-kata itu, dia juga telah mengirim sinyal ke arah tertentu, ada sosok hitam sepertinya hadir. Dia memancarkan aura dingin, yang menyebabkan para ahli di sekitarnya segera lari jauh, mata mereka dipenuhi ketakutan dan teror. "Oh, orang itu," kata Dong Yuan,
setelah menyipitkan matanya untuk melihat. Sambil tersenyum, dia berkata, sepertinya kamu tidak bermain untuk mengambil tindakan secara pribadi, ya. Udong adalah penguasa kota dari kota Piton Surgawi, dan memiliki ketenaran di benua langit utara. Dia berutang budi padaku, dan hari ini adalah hari yang tepat untuk mengembalikannya, terlepas dari berapa banyak trik yang dia miliki. Bocah tahap awal tahap penyelesaian surgawi tidak layak bagiku untuk mengambil tindakan secara pribadi, jawab Liu Ying dengan dengusan acuh tak acuh, yang mengandung kesombongan yang tak bisa disembunyikan. Sambil mengangkat bahu, Dong Yuan berpikir, orang ini benar-benar berhati-hati. Saat kedua orang itu terus mengobrol, sosok Mu Chen secara eksplosif melesat ke langit, bertentangan dengan harapan orang, angin kencang spasial yang mengamuk tiba-tiba tidak dapat memberikan banyak halangan padanya. Dengan energi spiritual terbakar dengan api hitam di sekitar tubuhnya, kesempatan gesekan dari bila angin spasial hitam tidak mampu menembus pertahanan energi spiritualnya. Tontonan ini segera menyebabkan keributan dari kerumunan di sekitarnya, dengan beberapa orang mengalami shock dan keraguan di wajah mereka. Mereka agak tidak dapat percaya bahwa bila angin spasial yang sangat ganas itu tampak seringan bulu, menyerang tubuh Mu Chen tanpa terlalu banyak kekuatan sama sekali. Ada kemungkinan bocah itu punya artefak spiritual yang bertahan dari badai angin, kata Dong Yuan dengan sedikit cemberut. Menjadi tuan muda kamar dagang Yuan Surgawi, penglihatannya tidak biasa, karena dia bisa melihat alasan yang mendasarinya dengan satu pandangan. Mu Chen harus memiliki beberapa artefak spiritual khusus untuk melindungi tubuhnya, jika tidak, dia tidak akan dapat melakukan perjalanan dengan cara yang tidak terhalang dalam angin kencang spasial. Seharusnya itu diberikan kepadanya oleh Xia Yuran, jawab Liu Ying dengan ekspresi yang semakin gelap. Xia Yuran benar-benar berusaha untuk melindungi Mu Chen itu. Suara mendesing. Saat sosok Mu Chen melesat secara eksplosif di cakrawala, dia mencapai sekitar tornado raksasa dalam rentang pendek selusin napas. Saat dia melakukannya, seluruh tubuhnya menjadi semakin tegang, karena dia tahu bahwa dia sekarang berada di wilayah yang benar-benar berbahaya. Kelompok orang sebelumnya semuanya telah dibantai di tempat ini, menderita kerugian yang sangat besar. Sama seperti Mu Chen semakin waspada, tornado tampaknya telah menemukan kehadirannya di dekatnya, langsung mengirimkan suara senandung yang berdering. Bila angin spasial berwarna hitam yang menyembunyikan langit dan menutupi bumi tersapu, tampak mirip dengan naga angin yang ditutupi bilah, dan langsung menuju ke arah Mu Chen. Dengan gelombang cepat dari tangannya, lingkaran berwarna hijau meluas dari mutiara spiritual resistensi angin di dalam telapak tangannya. Naga angin yang terdiri dari bilah angin spasial bergegas menuju halo, menyebabkan kecemerlangannya yang ganas langsung berubah redup sedikit. Saat ini terjadi, tingkat ketajaman naga angin berkurang. Meski demikian, serangan ini terlalu kuat. Bahkan setelah sangat dilemahkan oleh mutiara spiritual resistensi angin, itu tidak menyebar terpisah, dan bilah angin spasial dengan keras menyerang tubuh Mu Chen, satu demi satu. Cibiran dingin atas kemalangan yang akan datang langsung terdengar dari bawah. Bocah ini akan menderita kematian dengan 1000 luka. Namun, saat cibiran dingin terdengar, tiba-tiba, mata beberapa orang dengan marah berpisah. Di langit, setelah diserang oleh banyak bilah angin spasial, Mu Chen sebenarnya telah terlempar ke belakang selusin meter. Saat dia menstabilkan dirinya sendiri, tidak ada setetes darah pun di tubuhnya. Orang ini benar-benar telah menahan semua bilah angin spasial yang menghantamnya. Hal ini menyebabkan ekspresi para ahli tahap akhir tahap penyelesaian surgawi berubah serius. Jika mereka menempatkan diri pada posisi Mu Chen, mereka mungkin tidak dapat melarikan diri tanpa cedera dari banyak bilah angin spasial. Pemuda di depan mata mereka jelas memiliki beberapa kemampuan. Bepergian di langit, Mu Chen tidak peduli dengan tatapan yang datang dari bawah. Menurunkan kepalanya untuk melihat tubuhnya, dia menyadari bahwa pakaiannya sudah robek. Goresan putih menutupi kulitnya, sedikit berdenyut kesakitan. Namun demikian, sedikit rasa sakit itu benar-benar diabaikan oleh Mu Chen. Mu Chen diam-diam menghela nafas lega, merasa beruntung atas peningkatan kekuatannya, ditambah dengan fisik Dewa Petir, serta bantuan dari mutiara spiritual tahan angin, bila angin spasial itu tidak dapat melakukan banyak kerusakan padanya. Karena ini masalahnya, ayo langsung menuju tornado. Dengan seringai di wajahnya, Mu Chen menuju ke depan, berencana untuk bergegas langsung ke tornado untuk mendapatkan harta karun spiritual di dalamnya. Di dalam celah gunung,
Liu Ying dengan gelap menatap ke arah sosok yang menembus penghalang bila angin spasial seolah-olah itu adalah selembar kertas. Melihat ke arah sosok hitam tidak jauh darinya, dia dengan lembut menganggukkan kepalanya, lalu mengulurkan tangannya untuk membuat tindakan mengiris di lehernya. Bunuh dia. Bang! Di dalam kegelapan, sosok yang diselimuti aura dingin itu memberikan senyuman, memperlihatkan gigi seputih mutiara. Dengan pergeseran tubuhnya, retakan muncul di bawah kakinya saat sosoknya melesat ke langit seperti elang ganas. Segera, sosok yang tiba-tiba bergegas menuju langit menarik perhatian semua orang di sekitarnya. Ekspresi beberapa orang sedikit berubah saat mereka berteriak, "Itu, Tuan Kota dari Kota Piton Surgawi, Wudong." Orang itu, sudah lama berada di tahap akhir tahap penyelesaian surgawi. Saya tidak tahu apakah dia telah melewati bencana tubuh manusia sampai sekarang. Dikatakan bahwa Wudong pernah mencoba melintasi bencana tubuh manusia, tetapi gagal. Orang ini juga tangguh, cukup beruntung untuk bertahan dengan hidupnya. Namun, kekuatannya saat ini telah melebihi fase akhir tahap penyelesaian surgawi yang normal, dan itu bukan seseorang yang bisa ditandingi oleh orang lain. Petik 2. Karena dia telah mengambil tindakan, aku khawatir kemalangan sedang menuju ke arah bocah itu. Saat bisikan terdengar dari sekitar, sosok yang meledak secara eksplosif semakin jelas dalam pandangan orang. Sosok itu mengenakan baju besi hijau, dengan cahaya hijau samar berkilauan di sekitarnya. Jelas, ini juga artefak spiritual pertahanan. Saat bila angin spasial di sekitarnya menebas armor, mereka meninggalkan garis bekas goresan, tetapi tidak dapat menembusnya. Jelas, Wudong ini sudah siap. Di tempat yang lebih rendah, Xia Yuran juga melihat Wudong, yang sedang menuju ke arah Mu Chen, menyebabkan wajahnya yang manis sedikit tenggelam. Dengan mendengus dingin, dia mengirim film dengan jarinya, mengirimkan tembakan energi spiritual yang tak terbatas. Seperti cambuk, dia mengayunkannya langsung ke arah yang terakhir. Merasakan serangan cepat dan sengit menuju ke arahnya, Wudong tidak melambat sedikit pun, tanpa tanda-tanda menunjukkan perhatian untuk itu juga. Namun, ketika cambuk energi spiritual melesat langsung ke arah Wudong, tiba-tiba, seberkas cahaya berwarna abu-abu keluar secara eksplosif dari bawah. Menabrak cambuk energi spiritual, itu menghalanginya dari target yang dituju. Ekspresi yang sedikit dingin muncul di wajah Xia Yuran saat dia menoleh, hanya untuk melihat sosok yang tersenyum samar dari celah gunung, itu adalah Liu Ying. Liu Ying, apa yang sedang kamu lakukan? Raungan dingin terdengar dari Xia Yuran. Ini orang menjijikkan lagi. Dengan senyum tipis, suara dingin dan acuh tak acuh terdengar seperti angin dari Liu Ying. Harta karun spiritual kelahiran surga adalah untuk yang mampu diperoleh, Yuran. Tidak perlu menghalangi orang lain. Jika bocah itu tidak berdaya, dia seharusnya dengan patuh kembali ke Akademi Spiritual Surga Utara untuk berlatih. Harta karun spiritual ini bukanlah sesuatu yang harus dia telusuri. Petik 2. Jari beracun. Melihat dingin Liu Ying yang tersenyum samar berdiri tidak terlalu jauh darinya, energi spiritual yang kuat mulai membengkak di sekitar tubuh Xia Yuran, menyebabkan suara berderit terdengar di udara. Dia selalu sangat kesal dengan Liu Ying, sejak proyek yang dikerjakan kamar dagang mereka. Meskipun keduanya diikat bersama melalui pertunangan, itu hanya untuk pertunjukan, kesepakatan yang menguntungkan, dan diketahui semua orang. Namun, siapa sangka bahwa orang ini tidak terduga akan memperlakukannya sebagai sesuatu yang nyata, dan memandangnya sebagai sesuatu yang dilarang untuk dihubungi oleh siapapun, dengan teman lawan jenis yang mendekati dia menderita murka dan pembalasannya. Meskipun tidak baik bagi Xia Yuran untuk memutuskan semua kepura-puraan dengan Liu Ying, karena kekuatan kamar dagang umbra. Namun, dia merasakan kemarahan yang ekstrim terhadapnya, yang tumbuh semakin dalam seperti sekarang. Sampai hari ini, orang itu tiba-tiba menargetkan Mu Chen. Jelas, itu karena dia semakin dekat dengannya. Apa kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani berurusan denganmu, Liu Ying? Suara sedingin es terdengar dari Xia Yuran saat wajahnya yang manis berubah menjadi sangat dingin. Mengangkat bahu, Liu Ying menjawab sambil tersenyum, aku hanya ingin kamu tenang sebentar, Yuran. Ambisi bocah itu terlalu besar. Menderita kemunduran adalah hal yang baik baginya. Petik 2. Saat dia berbicara, dia mengirim senyum tipis ke arah Xia Yuran. Lagi pula, aku secara pribadi tidak mengambil tindakan terhadap bocah itu, Yuran, dan itu karena kamu. Oleh karena itu, Anda tidak boleh mengambil tindakan lagi,
dan hanya dengan tenang duduk dan menikmati pertunjukan yang bagus. Bukankah itu jauh lebih baik? Petik 2. Sambil menyeringai, Xia Yuran menjawab, apa menurutmu kamu bisa menghalangi aku? Juga, apakah Wudong benar-benar bisa berurusan dengan Mu Chen? Petik 2. Haha, saya tahu bahwa Mo Longzi dikalahkan oleh Mu Chen itu. Namun, Wudong bukanlah Mo Longzi. Meskipun ia telah gagal dalam bencana tubuh manusia, dalam tahap penyelesaian surgawi, saya khawatir tidak banyak orang yang menjadi tandingannya, jawab Liu Ying dengan senyum tipis. Mendengar jawabannya, Xia Yuran sedikit mengatupkan giginya. Namun demikian, meskipun dia khawatir tentang Mu Chen, dia secara alami tidak dapat mengungkapkan pemikiran itu di wajahnya. Dengan mendengus dingin, dia berteriak, mari kita lihat dan lihat. Liu Ying di hadapannya dengan jelas menatap balik padanya, tidak membiarkannya mengambil tindakan. Meskipun Xia Yuran tidak takut pada Liu Ying, dia mungkin akan terikat oleh Liu Ying, jika mereka bersilangan tangan. Dengan cara itu tidak akan membantu Mu Chen dengan cara apapun. Kalau begitu, aku akan menunggu dan melihat. Melihat kemarahan dan amarah hadir di wajah cantik Xia Yuran, senyum di sudut mulutnya tampak jauh lebih kaya. Menyilangkan tangan di belakang punggungnya, dia berbalik untuk melihat ke arah langit sambil menyeringai. Desir, di langit, kecepatan Wudong meningkat ke tingkat yang sangat cepat, tampak seperti seberkas cahaya, menembus bila angin spasial yang menutupi langit. Dengan sengit menatap Mu Chen, yang juga bepergian melalui bila angin spasial, dia mengirim tepukan dengan marah. Angin tak terbatas yang membawa energi spiritual tak terbatas bergegas keluar dari telapak tangannya, menembus bila angin spasial, dengan keras menabrak sosok Mu Chen. Ketika Wudong bergegas menuju langit, Mu Chen sudah menemukannya. Sampai sekarang, ketika yang pertama mengirimkan serangannya, kilatan yang sedikit dingin muncul di mata Mu Chen. Detik berikutnya, bayangan naga muncul di sekitar tubuhnya saat dia mundur selusin langkah, menghindari serangan yang masuk, dia sedikit membalikkan tubuhnya, melihat ke arah sosok yang menembak ke arahnya. Kamu dipanggil Mu Chen, kan? Melihat ke arah Mu Chen, senyum acuh tak acuh muncul di wajah Wudong saat dia berkata, turun. Harta karun spiritual ini bukanlah sesuatu yang harus Anda pegang. Petik 2. Kamu siapa? Tanya Mu Chen dengan cemberut. Pria di depannya tampaknya berusia sekitar 30 tahun, dengan fluktuasi energi spiritual yang memancar dari tubuhnya yang bahkan lebih kuat dari Mo Longzi selama pertarungan mereka. Penguasa kota Piton Surgawi, Wudong, jawab Wudong dengan nada acuh tak acuh yang sama. Meskipun demikian, sepotong arogansi yang tak dapat disembunyikan bisa terdengar dari suaranya. Mengernyit sambil merenung, Mu Chen menjawab dengan suara tanpa emosi, belum pernah mendengar tentang Anda sebelumnya. Ekspresi Wudong segera berubah lamban. Dia bisa dianggap memiliki reputasi di benua surga utara. Bagaimanapun, dia telah menjadi penguasa kota di dalam benua yang dipenuhi dengan para ahli pada usia seperti itu, yang dengan sendirinya dianggap pencapaian yang luar biasa. Oleh karena itu, respon Mu Chen menyebabkan matanya sedikit menyempit, sebelum mencibir saat dia berkata, para siswa yang diajar oleh Akademi Spiritual Surga Utara benar-benar semakin merajalela oleh kelompok itu. Tidak heran mengapa prestise mereka semakin menurun seiring berlalunya waktu. Sepertinya mereka benar-benar tidak bisa lagi menahannya, karena mereka mengumpulkan keberanian untuk mengirim seseorang seperti Anda untuk berpartisipasi dalam gunung spiritual ilahi. Namun, saya khawatir mereka tidak akan bisa mendapatkan reputasi kembali, karena mereka akan membuang muka mereka sekali lagi. Petik 2. Seorang raja kota Piton Surgawi kecil berani mengucapkan kata-kata merajalela seperti itu, ya. Menghancurkan Anda hanya akan menjadi masalah gelombang untuk Akademi Spiritual Surga Utara, jawab Mu Chen dengan cemberut, tidak menunjukkan sedikit pun wajah yang disebut Raja Kota Piton Surgawi. Dasar sialan, sebuah raungan terdengar dari Wudong, dengan wajahnya akhirnya menjadi gelap. Dengan menggerakkan tubuhnya, dia secara eksplosif melesat ke depan. Tinju bayangan melolong, membawa energi spiritual yang tak terbatas seberat pegunungan, menyelimuti seluruh Mu Chen. Melihat ini, Mu Chen tidak terlibat dalam konfrontasi langsung dengannya, dan bayangan naga muncul dari tubuhnya. Saat raungan naga terdengar, kecepatannya meningkat secara eksplosif, sementara dia bergegas menuju bagian dalam tornado. Apa kamu bisa kabur hari ini? Melihat Mu Chen bergegas ke tornado yang mendatangkan malapetaka di sekitar, mata Wudong sedikit menyipit. Dengan cibiran dingin,
Cahaya menyilaukan muncul dari armornya, menyelimuti seluruh tubuhnya. Berubah menjadi seberkas cahaya yang bersinar, dia mengikutinya, menyerbu lurus ke arah tornado. Saat dia berlari menuju tornado, Mu Chen bisa merasakan betapa hebatnya bila angin spasial itu. Bahkan dengan perlindungan mutiara spiritual resistensi angin, bila angin spasial yang menyembunyikan langit dan menutupi bumi menyebabkan bekas merah muncul di kulit Mu Chen saat mereka membawa energi rotasi mereka, menebasnya dengan marah ke arahnya. Memutar energi spiritualnya, busur petir muncul di seluruh permukaan tubuhnya saat dia dengan kuat menahan serangan yang menyembunyikan langit dan menutupi bumi, sambil terbang cepat menuju wilayah dalam tornado. Tidak jauh di belakangnya, lampu hijau bersinar saat Wu Dong mengejarnya dari belakang. Dengan baju besi hijau melindungi tubuhnya, menyebabkan bila angin spasial yang ditembakkan ke arahnya benar-benar menghilang, dia melihat ke arah sosok Mu Chen yang ada di depannya. Dengan kepalan tangan yang marah, tombak panjang muncul dalam sekejap. Sebuah getaran menembus lengannya saat dia mengirim bila angin yang sangat ganas menyapu. Benar-benar menghancurkan semua bila angin spasial di jalurnya, itu bergerak maju, menuju korban yang dituju. Jangan berpikir untuk mendapatkan harta karun itu dari bawah hidungku hari ini. Itu akan menjadi ocehan orang gila. Petik 2. Merasakan bila angin tak terbatas. Menembak ke arahnya dari belakang, kilatan dingin melintas di mata Mu Chen saat dia tiba-tiba berhenti. Detik berikutnya, berbalik, dia mengirimkan tinju yang bergemuruh. Energi spiritual terbakar dengan api hitam dimuntahkan, benar-benar menghancurkan bayangan tombak energi spiritual yang masuk. Desir, saat tinjunya menghancurkan bayangan tombak energi spiritual yang masuk, Mu Chen tidak melanjutkan sekali lagi, sebaliknya, dia berbalik dan berlari menuju Wudong. Kamu akhirnya tidak tahan lagi, iya. Kupikir kau akan seperti kelinci, terus lari dan kabur. Melihat Mu Chen mengambil inisiatif untuk bergegas ke arahnya, seringai langsung muncul di sudut mulut Wudong. Bocah ini benar-benar seorang pemula. Sama seperti itu, dan dia tidak tahan lagi. Apa dia mengira aku Molongzi? Mengaum. Saat Mu Chen melesat, ekspresi dingin hadir di wajahnya. Formasi segel muncul dari tangannya, sebelum energi spiritual yang tak terbatas bergegas menuju langit. Saat langit berbintang muncul, 3 bayangan binatang raksasa muncul. Detik berikutnya, membawa kekuatan yang menakjubkan, mereka memisahkan ruang, menghancurkan semua angin kencang spasial yang tak tertandingi di sekitarnya. Sedikit kemampuan, ya, melihat 3 bayangan bestial raksasa menembak ke arahnya, dan merasakan fluktuasi energi spiritual yang memancar dari mereka, menyebabkan mata Wudong sedikit menyempit. Serangan ini benar-benar telah mencapai tingkat yang sebanding dengan tahap akhir tahap penyelesaian surgawi. Sepertinya Mu Chen ini tidak sepenuhnya mengandalkan keberuntungan untuk mengalahkan Molongzi itu. Hanya sedikit kemampuan itu bukanlah apa-apa di depanku. Dengan goyangan hebat dari tombak di tangannya, Wudong menusukkannya langsung seperti tombak. Energi spiritual yang kuat tersapu saat bayangan tombak berubah menjadi piton yang sangat besar. Saat ular piton raksasa itu melolong, ia bergabung dengan tubuh tombak, menusuk lurus ke arah 3 bayangan monster raksasa. Bang! Fluktuasi energi spiritual yang mengamuk bergegas keluar, secara tak terduga menciptakan ruang kosong seluas 100 kaki di sekitar mereka. Pada saat ini, angin kencang spasial yang mendatangkan malapetaka di sekitar mereka tidak dapat mengganggu ruang ini. Di tanah di bawah, berbagai ahli mengangkat kepala mereka untuk melihat kedua sosok yang saling bersilangan tangan di dalam ruang yang hancur di tornado raksasa. Ini menyebabkan beberapa orang diam-diam mengklik lidah mereka dengan kagum. Kedua orang itu benar-benar memiliki nyali yang lebih besar dari orang lain. Tornado itu penuh dengan angin topan spasial, dengan seseorang harus membayar harga yang sangat menyedihkan hanya dengan selang waktu penilaian. Ada juga beberapa orang yang merasa kaget dan keheranan terhadap penampilan Mu Chen. Semua orang yang hadir tahu tingkat kekuatan Wudong. Meskipun dia telah gagal untuk melewati bencana tubuh manusia, dia benar-benar lebih kuat dari tahap akhir tahap penyelesaian surgawi biasa. Namun demikian, Mu Chen benar-benar berani untuk terlibat dalam konfrontasi langsung melawannya, dan bahkan tidak berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Hal ini menyebabkan beberapa orang terkesiap kagum, setelah semua, kekuatannya hanya pada tahap awal tahap penyelesaian surgawi. Desir, saat energi spiritual yang mengamuk menyapu, sosok Mu Chen menembak ke depan, sambil melihat ke arah Wudong yang memegang tombak berdiri di kejauhan. Pada saat ini,
kilatan dingin di matanya semakin tebal, karena dia bisa merasakan angin kencang spasial di dalam tornado secara bertahap semakin melemah. Jika dia tidak dapat segera menangani Wudong ini, setelah angin kencang spasial tersebar, para ahli yang tak terhitung jumlahnya yang menatap dari bawah dengan mata merah mungkin akan mengambil tindakan. Pada saat itu, ingin merebut harta karun dari kelompok serigala itu akan sangat sulit. Bagaimanapun, Mu Chen tahu bahwa dia tidak dapat mencapai kemenangan atas semua orang sendirian. Karena itu, dia harus menyingkirkan orang di depannya secepat mungkin. Saat mata Mu Chen menyipit, dia berubah menjadi seberkas cahaya, menembak ke arah Wudong dalam garis lurus. Saat dia melakukannya, busur petir hitam muncul di seluruh tubuhnya, sementara kekuatan yang kuat mulai memancar dari dalam. Anda telah mengembangkan seni ilahi pemurnian tubuh. Tatapan beracun keluar dari mata Wudong, karena dia bisa tahu dengan satu pandangan betapa luar biasanya Mu Chen, sementara seringai semakin lebar. Apakah pemborosan ini benar-benar berpikir bahwa dia akan menjadi sangat tangguh setelah mengembangkan seni ilahi pemurnian tubuh? Meskipun dia telah gagal dalam bencana tubuh manusia, dia masih menjadi sangat kuat. Bahkan orang-orang yang telah berkultivasi dalam seni dewa pemurnian tubuh akan sulit dibandingkan dengannya. Bocah yang tidak tahu seberapa tinggi langit. Aku akan menanganimu dalam satu gerakan. Petik 2. Kilatan sengit dan menyeramkan melintas di mata Wudong saat cahaya putih berkilau tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Pada saat ini, semua darah dan daging di dalam tubuhnya tampak berkobar saat kekuatan yang sangat kuat mulai melonjak di anggota tubuh dan tulangnya. Saat dia menginjak udara, sosoknya secara eksplosif melesat ke depan. Dalam rentang beberapa napas, dia telah melakukan kontak di dalam Mu Chen, dengan tubuh yang lain bisa merasakan niat dingin meletus dari mata satu sama lain. Menunjuk jari-jarinya seperti tombak, Mu Chen mengirim mereka menusuk, menghancurkan semua angin kencang spasial sekitarnya dengan cara yang sangat cepat dan ganas. Skram! Dengan senyum sinis, Wudong mengepalkan tangannya, sementara cahaya putih berkilau dari mereka, menyebabkan mereka tampak seperti batu giok, keras dan tidak bisa dihancurkan. Tinju ini lebih dari cukup untuk menyebabkan luka parah pada ahli tahap akhir tahap penyelesaian surgawi. Namun demikian, dihadapkan pada serangan seperti itu, Mu Chen, secara tak terduga, tidak menghindar atau menghindar. Menusuk kedua jarinya ke depan, dia menghancurkannya ke arah tinju angin Wudong. Pada saat kontak, Wudong sepertinya melihat senyum dingin dan menyeramkan perlahan-lahan merayap dari sudut mulut Mu Chen. Pada saat yang sama, salah satu jari Mu Chen langsung berubah menjadi hitam legam yang tak tertandingi. Lengan terputus. Pada saat jari Mu Chen telah berubah hitam pekat, Wudong tampaknya juga telah menemukannya, menyebabkan rasa dingin yang tidak dapat disembunyikan tiba-tiba membanjiri pikirannya. Saat keringat dingin keluar dari dirinya, membasahi seluruh tubuhnya, indera yang telah diasahnya selama bertahun-tahun pelatihan dan kultivasi telah menyebabkan dia merasakan sensasi kegelisahan yang mengancam jiwa pada saat ini. Oleh karena itu, dia telah menghentikan pukulan yang akan dia kirimkan pada saat itu juga. Angin kencang yang disebabkan oleh pembalikan tiba-tiba menyebabkan energi spiritual di tubuhnya berputar-putar. Meskipun demikian, tidak peduli sama sekali tentang ini, dia memaksa dirinya untuk mundur secepat yang dia bisa. Bukankah sudah terlambat untuk pergi sekarang? Namun, saat dia melangkah mundur, suara dingin dan dingin Mu Chen terdengar seperti belatung di tarsus seseorang. Wajah tampan pemuda itu sekarang diliputi niat dingin. Mengambil langkah keluar, bayangan naga raksasa tampak muncul ke permukaan di bagian bawah kakinya. Menggendongnya di punggungnya, langkahnya ke depan menyebabkan dia tampak seolah-olah sedang menembus ruang. Seperti hantu, dia muncul tepat sebelum Wudong yang mundur, ujung jari hitam itu menembaki tenggorokan yang terakhir dengan kecepatan kilat. Jari hitam legam itu tampak mirip dengan sabit malaikat maut, memancarkan aura kematian yang pekat. Kecepatannya terlalu cepat, juga titik di mana Wudong tidak dapat bereaksi tepat waktu, hanya berhasil mengirim lengan rebound untuk melindungi di depan tubuhnya, sambil meletuskan energi spiritualnya sebagai pertahanan. Jari hitam legam itu menembus. Saat pertahanan energi spiritual yang tak terbatas bersentuhan dengan jari hitam legam, suara berderak segera meletus darinya, sebelum mulai menghilang. Seperti belati yang sangat tajam, ujung jari Mu Chen menembus langsung ke lengan Wudong seperti sambaran petir. Saat ujung jari menembus, itu membawa semprotan darah segar. Saat sosok Wudong mundur dengan menyedihkan,
dia sangat terkejut melihat lengannya berubah hitam pekat dengan kecepatan yang mencengangkan. Pada saat ini, warna hitam mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Ini adalah racun yang menakutkan. Dipenuhi dengan keterkejutan, Wudong dengan tergesa-gesa mencoba mengedarkan energi spiritualnya dalam upaya untuk memaksa racun keluar dari tubuhnya. Namun, ketika energi spiritualnya melakukan kontak dengan racun hitam, Wudong menemukan, dengan ngeri, bahwa energi spiritual di tubuhnya tidak terduga dikorosi oleh racun dengan cepat. Energi spiritual itu tiba-tiba berubah menjadi racun yang sangat beracun pada saat ini. Dia benar-benar tidak bisa memaksanya keluar. Racun sombong. Pada saat ini, wajah Wudong menjadi pucat pasi saat dia berpikir, racun macam apa ini? Ini sebenarnya sangat sombong. Bahkan energi spiritual akan terkontaminasi olehnya. Saat garis racun berwarna hitam mulai memanjang dengan cepat, mata Wudong berubah menjadi merah. Pada saat berikutnya, dengan mengepalkan giginya dengan marah, dia mengubah tangannya menjadi pisau. Saat energi spiritual melonjak keluar, dia menebang dengan kejam di pangkal lengannya, dengan kasar menebas. Hahaha. Jeritan keras terdengar dari mulut Wudong saat lengannya, yang telah berubah hitam pekat, terlepas dari tubuhnya dan terbang turun dari langit, menyemburkan darah yang sudah menjadi hitam legam. Saat itu meninggalkan tubuhnya, lengan yang terpotong itu dengan cepat membusuk, berubah menjadi abu berwarna hitam dalam beberapa tarikan napas singkat, sebelum berpisah. Mundur dengan cara yang sangat menyedihkan, wajah Wudong tampak pucat pasi, dengan dahinya meneteskan keringat. Pada saat ini, tatapan yang menembaki Mu Chen telah berubah menjadi ketakutan dan teror yang tak tertandingi. Racun itu terlalu menakutkan. Melihat ini, sedikit kerutan muncul di dahi Mu Chen. Sangat sulit baginya untuk menangkap kesempatan untuk menampilkan jari racun petir hitam. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Wudong akan menjadi penentu untuk benar-benar memotong lengannya setelah menemukan ketidakmampuan untuk menghilangkan aura beracun yang sombong. Sekali lagi, dengan senyum dingin dan lepas di wajahnya, sosok Mu Chen melesat sekali lagi. Melihat ini, Wudong dilanda teror, menjadi kaku karena ketakutan, tidak lagi berani mengambil tindakan terhadap Mu Chen lagi. Berbalik, dia menjadi sosok yang sangat menyesal saat dia melarikan diri. Raungan yang dipenuhi dengan amarah dan amarah terdengar bersamaan dengan angin kencang spasial di langit. Untuk permusuhan lenganku, aku pasti akan membalas dendam, Mu Chen. Melihat sosok Wudong yang melarikan diri dengan ngeri, senyum tipis muncul di wajah Mu Chen, sebelum jari hitam legam itu perlahan-lahan mendapatkan kembali warna aslinya. Dengan setiap penggunaan, jari racun petir hitam, itu akan berkurang toksisitasnya. Oleh karena itu, dia tidak bisa hanya menggunakannya dalam kesempatan normal, dan meninggalkannya sebagai kartu as tersembunyi. Jika dia tidak perlu mengusir Wudong itu secepat, mungkin, dia tidak akan menggunakannya sama sekali. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa, jari racun petir hitam, ini benar-benar akan sombong itu. Hanya satu sentuhan sudah cukup untuk menyia-nyiakan seluruh lengan Wudong. Dia tidak pernah melanjutkan untuk mengejar Wudong yang melarikan diri. Meskipun dia telah benar-benar menghancurkan yang terakhir, saat ini dia memiliki masalah yang lebih penting untuk diperhatikan. Memutar tubuhnya, dia melihat ke arah dalam tornado. Pada saat berikutnya, sosoknya secara eksplosif melesat ke arahnya. Sekarang, dia perlu memahami waktu terbaik untuk mendapatkan harta karun spiritual itu. Saat Wudong melarikan diri, berbagai ahli di bawah ini samar-samar bisa mendengar raungan marah dari mantan yang berdering dari tornado. Mendengar raungan marah itu, ekspresi mereka sedikit berubah. Namun demikian, karena terhalangnya badai, mereka dapat menentukan dengan tepat apa yang muncul pada saat itu. Senyuman samar yang awalnya ada di wajah Liu Ying perlahan berubah menjadi gelap. Jelas, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Suara mendesing. Saat semua orang menebak tentang apa yang telah terjadi, sesosok bercahaya tiba-tiba keluar dari badai tornado dengan cara yang sangat menyedihkan, segera menarik semua tatapan mereka. Dan di sana, Wudong melarikan diri dalam ketakutan, bayangan pucat-pucat hadir di wajahnya, tubuh bersimbah keringat dingin. Dia tampak sengsara seperti anjing tersesat di jalanan, sangat berbeda dari aura arogan tuan kota yang dia tunjukkan di awal. Saat tatapan mereka tertuju ke Wudong, sebelum akhirnya bertumpu pada lengannya yang hilang, mata beberapa orang dengan marah menyempit, sementara perasaan ketakutan dan ketakutan yang kental meletus dalam pikiran mereka. Wudong benar-benar kehilangan lengan dalam waktu sesingkat itu.
Itu Mu Chen secara tak terduga yang tangguh. Mengandalkan kekuatannya di tahap awal tahap penyelesaian surgawi, dia tidak hanya memaksa Wudong mundur, dia bahkan menyebabkan dia kehilangan lengannya. Bagaimana ini mungkin? Hati setiap ahli bergetar karena ekspresi mereka terus berfluktuasi. Pada saat ini, Liu Ying juga telah melihat keadaan Wudong saat ini. Oleh karena itu, bayangan gelap yang semula ada di wajahnya menjadi semakin gelap hingga mampu menakuti orang. Mengepalkan tangannya sekuat yang dia bisa, wajah tampannya mulai perlahan melengkung dan berubah. Itu menyia-nyiakan Wudong. Dia benar-benar terluka dalam kondisi seperti itu. Sementara amarah meledak di dalam hati Liu Ying, Xia Yuran juga bingung dengan pemandangan yang terbentang di hadapannya, dengan mata indahnya yang dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Dia tahu bahwa Mu Chen mampu mewakili Akademi Spiritual Surga Utara berarti bahwa dia pasti memiliki beberapa kualitas penebusan untuk menjaminnya. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa yang terakhir benar-benar dapat melukai Wudong sedemikian rupa dalam rentang waktu sesingkat itu. Terlepas dari apapun, Wudong adalah orang yang pernah mengalami bencana tubuh manusia. Meskipun dia gagal melewatinya, dia masih jauh lebih kuat daripada tahap penyelesaian surgawi normal lainnya. Namun, sepertinya dia masih meremehkan teman kecil Mu Chen itu. Dengan lembut menyilangkan lengannya yang seperti batu giok di depan dadanya yang besar, Xia Yuran menghela nafas lega, sementara niat dingin yang awalnya ada di wajahnya yang menawan benar-benar memudar. Menatap Liu Ying dengan geli, yang wajah tampannya sedikit melengkung, dia berkata, sepertinya keinginanmu tidak terkabul, sama sekali. Mendengar kata-katanya, tatapan Liu Ying menjadi gelap saat amarah dan kemarahan keluar dari hatinya. Dengan suara gelap, dia menjawab, masih terlalu dini untuk berbahagia. Karena Wudong tidak berguna, izinkan aku secara pribadi menguji seberapa berharganya dia. Petik 2. Saat suaranya terdengar, Liu Ying menginjak kakinya, membuat dirinya sendiri meroket ke langit. Dalam sekejap, gelombang energi spiritual yang sangat kuat menyapu dirinya seperti bola raksasa. Tanpa diduga, itu menyebabkan badai spasial yang mendatangkan malapetaka di wilayah ini benar-benar tidak dapat dijangkau dalam jarak beberapa ratus kaki darinya. Adegan ini langsung menyebabkan kerumunan ahli merasa terkejut saat ekspresi mengerikan muncul di wajah mereka saat mereka melihat ke arah sosok yang memancarkan aura menakutkan. Gemetar mengguncang hati mereka yang terkejut dan mereka berpikir, apakah ini level tertinggi dari generasi muda di benua surga utara? Dari kelihatannya, Liu Ying mungkin telah melewati yang pertama dari 3 bencana berdaulat, bencana tubuh manusia, bukan? Liu Ying ini ingin mengambil tindakan secara pribadi. Beberapa orang berseru kaget, sebelum tatapan mereka berubah menjadi panas terik. Secara umum, seseorang setingkat Liu Ying secara pribadi hanya akan mengambil tindakan di area pembaptisan. Tidak ada yang pernah membayangkan bahwa dia benar-benar akan dipaksa untuk mengambil tindakan oleh Mu Chen, yang kekuatannya hanya pada tahap awal tahap penyelesaian surgawi. Kamu berani, Liu Ying? Mengernyit dalam-dalam, dengan gerakan tubuhnya yang memikat, Xia Yuran melesat ke depan seperti sambaran petir, muncul tepat di depan Liu Ying. Energi spiritual yang menutupi langit segera menyapu darinya, menyebabkan tubuhnya yang indah menggerahkan dan memikat bersinar dengan kilau. Hal ini menyebabkan kulitnya tampak seputih salju, membuatnya terlihat sangat memikat dan menggetarkan jiwa. Xia Yuran, raungan kemarahan yang dalam terdengar dari Liu Ying. Mengirimkan pandangan gelap ke arah Xia Yuran, yang telah menghalangi jalannya, raungan sengit terdengar, minggir. Saya menyarankan Anda untuk tidak berlebihan, Liu Ying. Jawab Xia Yuran. Pada saat ini, wajahnya yang manis telah berubah sedingin es saat energi spiritual seperti gelombang yang menutupi langit menyapu dari belakangnya, tampak seperti laut raksasa. Menghadapi Liu Ying, yang memancarkan aura menakutkan, tidak ada sedikit pun rasa takut atau takut yang ada padanya, saat suaranya yang sedingin es terdengar di langit. Denganku di sini, aku sama sekali tidak akan membiarkanmu menyentuh dia sedikitpun. Mendengar jawabannya, wajah Liu Ying menjadi semakin dingin dan gelap. Melihat Xia Yuran ingin melindungi Mu Chen sejauh itu menyebabkan api di dalam hatinya berkobar ke ketinggian yang lebih tinggi. Tidak dapat menahan dorongan untuk merobek yang terakhir menjadi ribuan bagian, dia mengambil langkah maju. Gelombang tekanan yang dibentuk oleh energi spiritual yang menutupi langit menyelimuti Xia Yuran saat raungan ledakan terdengar. Kalau begitu, saya akan melihat apakah Anda memiliki kemampuan untuk mencegah saya menyentuh sedikit pun dari dia. Datang dan coba. Saat dia meraung jawabannya,
Xia Yuran juga telah mengambil langkah maju, bertabrakan langsung dengannya. Dua gelombang tekanan energi spiritual yang kuat bertabrakan dengan keras satu sama lain, menyebabkan ledakan gemuruh terdengar. Saat gelombang tekanan meluas, pernapasan beberapa ahli yang hadir di bawah berubah lamban, dengan mereka tidak berani menghirup udara dalam-dalam. Dari kelihatannya, dua karakter yang hadir dalam puncak generasi muda di benua surga utara sepertinya siap untuk mengambil tindakan terhadap satu sama lain. Atmosfer sekitarnya tampak membeku, bahkan dengan angin kencang spasial yang mengamuk tidak dapat meledak di sekitar mereka. Di udara, kedua sosok itu dengan dingin menatap satu sama lain, dengan suasana saling bermusuhan. Saat kedua orang berdiri dalam konfrontasi, Mu Chen sudah dengan lancar mencapai wilayah terdalam dari tornado. Dalam matanya, angin spasial yang merajalela sama sekali tidak ada. Ketenangan di sini dan kekacauan di luar membentuk dua gambaran yang berada di ujung satu sama lain. Mengambang di mata tornado, Mu Chen mengirimkan pandangannya yang sangat panas ke arah depannya, di mana gumpalan cahaya terpancar dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Di tengah gumpalan kecemerlangan itu ada tulang yang tampaknya terbuat dari giok, diam-diam mengambang di dalamnya. Fluktuasi yang tak terlukiskan terpancar darinya, menyebabkan udara di sekitarnya sedikit bergetar. Ini adalah tekanan yang bahkan menyebabkan langit dan bumi bergetar. Tekanan dari penguasa surgawi. Tulang giok itu tanpa diragukan lagi ditinggalkan oleh penguasa surgawi.